Selanjutnya adalah pada jenis teknik pengumpulan data kuesioner. Nah, kuesioner ini juga bentuknya pertanyaan. Nah, kalau di wawancara juga tadi bentuknya pertanyaan. Hanya saja pada teknik pengumpulan wawancara, pertanyaan itu dirumuskan dan dinarasikan lalu diungkapkan secara langsung ya dengan informan dalam bentuk komunikasi secara lisan, face to face dari peneliti kepada informan atau respondennya. Nah, pada kuesioner sama bentuknya juga pertanyaan, hanya saja pertanyaannya dalam bentuk tertulis ya. Sehingga informan dan responden itu akan mengetahui apa yang ditanyakan itu melalui pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertulis ya. Biasanya kuesioner ini akan dilakukan pada jenis penelitian dengan menggunakan data kuantitatif ya. Jadi ada nilai pada tiap jawaban yang diberikan. Secara definitif kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ya atau pernyataan. Kalau pernyataan nanti artinya jawabannya nanti akan ada setuju, tidak setuju ya, kurang setuju, sangat setuju sekali. Nah, kalau jawaban itu kan pertanyaan, jawabannya bisa pilihan ya, tidak, dan lain sebagainya, ada pilihan-pilihan jawaban dan itu akan menentukan jumlah ya, prosentase daripada jawaban yang akan dihitung nantinya. Nah, tujuan dari pertanyaan, apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan? Bila dalam bentuk pengukuran, maka setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran. Nah, tadi kan Ibu sudah sedikit menyinggung ya tadi bahwa kalau kita bentuk pertanyaan bisa saja pertanyaan itu akan berpengaruh terhadap skala penghitungan prosentase daripada jawaban yang akan kita inginkan itu tadi. Nah, maka kalau pertanyaan atau kuesioner, pertanyaan yang muncul dalam kuesioner tersebut diinginkan memang ada bentuk angkanya, maka kita harus menggunakan bentuk pertanyaan dengan skala ya, skala pengukuran. Jumlah itemnya cukup dengan mengukur variabel yang diteliti. Bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa yang penulis yang harus ditulis sendiri oleh dalam kuesioner dan disesuaikan dengan kemampuan bahasa responden. Maksudnya bahwa gini, kalau kita nanti mau melakukan penelitiannya itu ke para petani, kemudian masyarakat di sebuah desa ya, maka bentuk pertanyaan itu harus isinya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memang difahami oleh mereka. Jadi jangan menggunakan bahasa akademis yang cenderung kadang-kadang itu menyulitkan. Gunakanlah bahasa-bahasa bumi ya. Artinya bahasa-bahasa yang memang difahami oleh masyarakat secara umum dan masyarakat-masyarakat khususnya yang ada di pedagang. Jangan pakai teori-teori. Kenapa? Karena mereka teori itu yang paham hanya kita mahasiswa, dosen ya, masyarakat akademiknya. Masyarakat itu bahasa sosiologis ya, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi responden atau informan kalian. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Contoh daripada pertanyaan terbuka maksudnya adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menulis jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu yang kalian teliti. Kalau pertanyaan tertutup, pertanyaan ini mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Nah, saya yakin pasti kalian semua pernah ya, seperti Ibu kemarin membuat kuesioner atau angket kaitannya dengan respon perkuliahan. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan yang Ibu berikan pada saat itu adalah selain pertanyaan terbuka,
juga pertanyaan tertutup. Ya, ada kombinasi antara pertanyaan terbuka dan tertutup, di mana pada pertanyaan terbuka kalian memberikan alasan uraian atas respon yang diberikan terkait dengan pertanyaan. Ya, bagaimana respon kalian terhadap dosen mata kuliah MPH? Nah, itu kan ada uraian, ada jawabannya. Nah, itu adalah kaitannya dengan pertanyaan terbuka. Nah, kalau jenis kuesioner dengan pertanyaan tertutup, dia akan menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan pilihan. Setuju, sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ya, tidak, sangat tidak sekali. Nah, pilihannya, jadi ada pilihan-pilihan, itu namanya pertanyaan tertutup ya. Jadi si peneliti itu hanya butuh melihat responnya, informasinya itu dari jawaban dengan menggunakan hasil nanti akan bisa dipersentasekan kalau menggunakan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka tidak, ya. Tetap saja ini akan bisa dinarasikan dalam bentuk data kualitatif. Nah, oleh karenanya apakah kuesioner itu juga bisa, Bu, digunakan untuk penelitian dengan menggunakan jenis data kualitatif? Bisa, ya. Dengan menggunakan apa teknik pengumpulan datanya kuesionernya? Kuesioner terbuka. Jadi ada pertanyaan, lalu kemudian pertanyaan ini akan dinarasikan oleh si informan ya dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk tulisan. Kalau pertanyaan tertutup, kuesioner tertutup, itu dia hanya bentuknya pilihan jawaban tanpa harus ada narasi jawaban yang lainnya. Angket yang diberikan kepada responden itu merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Instrumen angket harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Nah, bahasa-bahasa ini bahasa yang sering digunakan dalam penelitian dengan menggunakan data kuantitatif ya, bahasa statistiknya. Nah, jadi kalau pertanyaan tertutup itu biasanya identik dengan jenis penelitian kuantitatif. Misalkan, Bu, ini saya pakai penelitian kuantitatif tapi saya pakai 2 pertanyaan ini, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena data-data berupa angka itu juga harus dijelaskan dalam narasi kualitatif. Maka data yang digunakan itu bisa mix data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya tadi sudah kuesioner atau angket, sekarang studi dokumen. Apa itu studi dokumen? Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang menitik beratkan pada substansi dokumen. Dokumen ini adalah dokumen terkait penelitian seperti peraturan perundang-undangan, peraturan hukum adat, hukum Islam, akad perjanjian. Studi dokumentasi ini merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapat data atau warta yang berafiliasi dengan duduk perkara yang diteliti. Ingat, studi dokumen beda dengan dokumentasi. Studi dokumen ini adalah proses ya, pengumpulan data dengan menitik beratkan pada substansi dokumen. Kalau yang ingin kalian teliti itu adalah dokumennya hukum adat ya, hukum adat Lampung misal, atau hukum adat Palembang, atau hukum adat Padang ya, Sumatera Barat. Nah, maka kalian menitik beratkan pada dokumen tersebut ya. Jadi dibaca isinya, substansinya seperti apa. Maka studi dokumen itu kadang-kadang disebut juga dengan konten analisis nanti ketika dalam proses analisis datanya. Jadi studi dokumen itu adalah teknik pengumpulan datanya. Studi analisis konten analisis merupakan teknik analisis datanya. Ini studi dokumen ini biasanya dipakai untuk penelitian yang library atau pada penelitian pustaka ya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data
inventarisasi, dan dokumentasi. Nah, di sini ada kalau yang nomor 3 ada studi dokumen, kemudian ada dokumentasi. Pasti dalam pertanyaan kalian adalah apa perbedaan dari kedua teknik pengumpulan data tersebut. Nah, kalau studi dokumen itu tadi adalah menfokuskan kepada dokumen yang akan diteliti secara komprehensif. Jadi objeknya itu jelas satu dokumen. Nah, kalau dokumentasi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam mendokumentasi. Ya, jadi aktivitas peneliti itu melakukan pengumpulan data dengan apa? Mendokumentasikan objek yang diteliti. Misalkan penelitian pada satu desa tertentu, maka dokumentasi data terkait dengan sejarah desa, kemudian apa sih yang ada di desa itu, bagaimana tempat ibadahnya, bagaimana kalau kalian meneliti di KUA misalkan, kalian akan melihat pada bagaimana KUA itu, kemudian struktur KUA-nya, lalu kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan di KUA tersebut. Nah, itu akan kalian dokumentasikan. Nah, kalau studi dokumen itu adalah memfokuskan pada satu dokumen yang menjadi sumber data sekundernya. Apa? Kitabnya Imam Syafi'i, atau undang-undang, atau kitabnya hukum adat Lampung, hukum adatnya Bali. Nah, itu studi dokumen. Jadi fokus satu dokumen saja, ya. Nah, kalau inventarisasi ini kita akan melakukan pengumpulan dengan menginventarisir kira-kira pada perbuatan hukum yang pada peristiwa hukum yang akan kita teliti ini akan terkait dengan aturan-aturan hukum apa saja. Nah, maka ini akan kita kumpulkan dan kita inventarisir mulai dari aturan yang paling atas, undang-undangnya, lalu PP-nya, perpresnya, sampai dengan perdanya. Nah, ini ada atau tidak? Nah, ini adalah cara teknik pengumpulan data inventarisasi, ya. Oke, baik, itu beberapa teknik-teknik pengumpulan data yang akan bisa kalian pakai dan gunakan dalam proses penelitian. Terima kasih anak-anak sekalian, dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.